Dan konon guys, jika kamu melewati rumah kentang ini guys dan mencium aroma bau kentang direbus, maka dipastikan itu bukan aroma rebusan kentang guys, tetapi itu aroma genderuwo yang sedang mencoba untuk mendekati kamu guys. Yo, what up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel seperti biasa Indra Khotiba guys, dimana channel ini mengangkat segala sesuatu, baik itu kisah misteri, inspirasi dan konspirasi yang pernah menjadi hits di dunia guys. Dan di episode kali ini guys, seperti biasa kalau di malam Jumat ada konten khusus, yaitu keranda mayat guys. Jadi keranda mayat itu merupakan singkatan dari kisah seram bersama Indra di setiap malam Jumat guys. Dan di malam Jumat kali ini guys, kita akan mengangkat kisah tentang tempat-tempat yang boleh dibilang angker yang berada di kota Bandung guys, yang masih melegenda dan masih dianggap horor sampai saat ini guys, karena banyak sekali kejadian-kejadian yang muncul ketika kita mengucapkan kata-kata sompral atau berperilaku sembrono guys. Jadi sebelum kita ke videonya guys, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, boleh subscribe dulu. Di manakah tempat itu? Di manakah tempat itu? Di manakah tempatnya itu? Maukah kau tahu? Kuy. Oke guys, yang pertama ialah ada Gua Belanda guys. Mungkin kebanyakan orang-orang udah pada tahu juga di manakah Gua Belanda itu. Jadi dulu ketika Belanda datang ke Indonesia dan tepatnya datang ke Bandung guys, mereka membuat sebuah gua. Jadi Gua Belanda itu ada di daerah Dago, tepatnya di Taman Hutan Raya Haji Juanda guys, dimana pelataran komplek ini terdapat dua gua, yaitu Gua Belanda dan Gua Jepang. Dimana guys, kalau misalkan di Gua Jepang ini dulunya itu ialah sebuah markas guys. Jadi markas ini berfungsi untuk menyadap aliran-aliran air yang berasal dari Cikapundung guys. Dan pada saat itu sebelum Jepang mengalahkan Belanda guys, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh Belanda guys, guna untuk menguasai kota Bandung istilahnya. Jadi selain digunakan sebagai tempat untuk menyadap aliran air guys, Gua Belanda pun dipakai sebagai tempat untuk menyimpan mesiu atau senjata-senjata dan tempat untuk dijadikan sebuah radar radio guys, dimana untuk mereka melakukan komunikasi dengan anggota mereka guys. Dan ketika proses pembangunan inilah terjadi sebuah kekerasan guys. Konon dulunya ketika proses pembangunan Gua Belanda dan Gua Jepang ini guys, banyak sekali memakan korban. Korban di sini ialah berasal dari pribumi karena tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para penjajah itu guys. Sehingga ada istilahnya bahwa korban-korban dari penjajahan ini bernama Romusa guys. Jadi di sana para pribumi ditugaskan secara paksa dan tidak digaji. Dan berawal dari situlah Gua Belanda dan Gua Jepang ini mendapatkan predikat sebagai tempat yang boleh dibilang horor atau angker di kota Bandung. Tapi untuk orang-orang tertentu ya guys, kalau misalkan orang-orang ini memiliki hati yang suci, enggak sembrono, enggak sompral masuk ke dalam areal gua tersebut, maka dipastikan tidak terjadi apa-apa. Tetapi kalau misalkan ada pengunjung yang sompral dan teledor serta sembrono guys, maka bisa dipastikan ada hal-hal yang boleh dibilang itu ganjil yang akan terjadi pada dirinya gitu. Jadi konon di sana pun terdapat suatu larangan-larangan khusus guys, yang enggak boleh terlontar dari mulut kita guys, yaitu kata lada guys. Dimana kata lada ini bukan suatu bentuk rasa, tetapi kata lada ini merupakan nama dari sesepuh yang sangat disegani di
daerah Dago pada saat itu yang bernama Eyang Lada Wisesa guys. Jadi ketika ada orang yang berani atau tidak sengaja maupun disengaja terlontar kata-kata tersebut oleh dirinya, maka dipastikan guys akan ada hal-hal yang tidak baik akan terjadi pada dirinya. Dan konon di sana pun banyak sekali penampakan-penampakan guys, baik itu penampakan-penampakan yang berwujud ataupun penampakan-penampakan yang tidak berwujud. Dan saya pun pernah main ke dalam gua tersebut guys. Yang saya rasakan ialah aura-auranya itu ialah aura kesedihan. Kita itu dibawa sedih guys kalau misalkan ada di tempat tersebut gitu. Karena yang saya lihat guys, meskipun saya nggak punya indera keenam ya, yang saya lihat bahwa di lorong-lorong tersebut saya serasa melihat seperti ada orang-orang yang berbadan kurus, yang jongkok dan merasakan kesakitan guys. Oke guys, berikutnya ialah ada kisah tentang rumah horor di Bandung, tepatnya di Jalan Aceh, yang bernama Rumah Kentang. Dimana Rumah Kentang ini mulai naik ceritanya ketika ada suatu film dari bioskop yang mengangkat kisah tentang Rumah Kentang ini guys. Jadi bahwa konon setiap ada orang yang melewati Rumah Kentang tersebut guys, mereka sering mencium bau kentang dan mereka sering melihat sosok penampakan, yaitu berupa genderuwo dan anak kecil. Dimana anak kecil ini kalau dari kejauhan nih guys, dia terlihat lucu, terlihat tampan. Tetapi pas ketika didekati guys, anak ini berwajah rusak guys. Konon cerita ini secara turun-temurun bersumber dari mulut ke mulut, sehingga membuat orang-orang yang melewati Rumah Kentang ini akan terjadi hal-hal yang mistis, baik itu melihat sosok penampakan, mencium aroma bau kentang, ataupun kecelakaan guys. Dan konon dulunya kisah ini terjadi bahwa ada dua versi cerita guys, bahwa ada seorang ibu yang sedang menggendong bayinya dan akan merebus kentang karena ibu ini kurang hati-hati guys ketika membawa anak tersebut. Dan ketika merebus kentang, anak ini masuk ke dalam wadah perebusan kentang tersebut guys. Dan versi selanjutnya ialah bahwa ada seorang pembantu yang kesal terhadap anak tersebut, lalu anak tersebut direbus hidup-hidup guys. Dan konon guys, jika kamu melewati Rumah Kentang ini guys dan mencium aroma bau kentang direbus, maka dipastikan itu bukan aroma rebusan kentang guys, tetapi itu aroma genderuwo yang sedang mencoba untuk mendekati kamu guys. Oke guys, mungkin cerita kisah mistis ini sebenarnya tempat-tempat misteri di Bandung ini banyak. Cuman yang saya angkat ini cuman 3 ya guys. Karena tempat ini memang pernah saya kunjungi guys. Jadi bisa dihubungkan antara cerita dengan pengalaman pribadi ya guys. Dan selanjutnya ialah Rumah Ibu Pengabdi Setan guys. Jadi rumah ini merupakan rumah dinas di areal perkebunan yang berada di daerah Ciwidey. Dan saya pun pernah ke sana ketika beres menonton film Pengabdi Setan guys, karena saya merasakan penasaran tentang rumah ini guys. Dan saya pun menelusuri rumah syuting Pengabdi Setan tersebut guys. Dan sebenarnya tempat ini pun bisa dibilang hits dan rame, banyak pengunjungnya ketika suksesnya film Pengabdi Setan ini guys. Dan konon menurut para penjaganya guys, kalau misalkan di rumah ini pun memang ada penampakannya dan sering dilakukan wisata malam di area perkebunan itu guys. Dan saya pun pernah ditawari untuk menjelajahi rumah itu di malam hari guys. Tetapi karena belum ada waktu untuk mengunjungi tempat tersebut di malam hari guys, akhirnya saya menelusuri tempat tersebut dalam kondisi siang hari. Dan yang saya rasakan sebenarnya tempat itu bisa dibilang enggak terlalu serem ya guys. Mungkin serem itu ketika kita membayangkan apa yang terjadi di film tersebut. Tetapi guys, menurut kisahnya guys, bahwa di tempat itu memang ada penunggunya berupa nenek-nenek. Dan pengalaman mistis itu terjadi ketika 3 teman saya melihat video saya pas ketika ada di lokasi tersebut guys. Yang mereka lihat ialah bahwa di depan saya guys
ada seorang nenek-nenek yang menatap saya, dan konon penampakan itu terjadi di sebuah WC guys, yang pada saat itu ada scene bahwa anak kecil masuk ke dalam sumur, dan di sana pun ada sumur guys, tetapi oleh para penjaga setempat guys bahwa sumur itu sengaja untuk dikubur guys, karena konon katanya bahwa sering adanya ajakan gaib di dalam sumur tersebut guys. Jadi sumur itu pun ditutup guys. Dan hal ganjil yang terjadi guys pada saat itu ketika saya beres menelusuri rumah tersebut, besok harinya guys nggak bisa bersuara. Jadi saya pada saat itu, pengalaman saya guys, bahwa besok harinya saya nggak bisa ngomong. Bisa ngomong pun hanya seperti berbisik ya, nggak bisa ngomong secara lantang gitu. Dan pengalaman itulah yang membuat saya menjadi wanti-wanti guys, buat kalian semua yang datang ke tempat baru atau datang ke tempat yang memang ada kisah mistisnya, mohon ucapan, tindakan, dan perilaku mohon untuk dijaga guys. Oke guys, mungkin itulah 3 tempat yang ada di Bandung yang memiliki kisah horor. Sebenarnya tempat-tempat di Bandung ini banyak sekali guys. Mungkin di video ini cuma 3 tempat aja yang akan saya angkat, dan mudah-mudahan di episode selanjutnya saya akan mengangkat kisah lainnya yang masih seputaran kisah mistis yang ada di kota Bandung. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe, serta share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa follow akun IG saya di @indrakotiba. Oke guys, saya Indra Kotiba pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ciao.